Shalom. Renungan hari ini saya beri judul reputasi menentukan prestasi. Kalau reputasinya baik, prestasinya pasti baik. Kalau reputasinya buruk, pasti prestasinya buruk. Mari kita buka Alkitab kita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan penuh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah-tengah krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19, percayalah, kalau kita memiliki reputasi yang baik, maka prestasi kita tidak bisa dihalangi oleh apapun juga. Prestasi kita pasti memiliki prestasi yang baik. Nah, pada waktu pencurahan Roh Kudus, saudara, maka murid-murid kemudian dipenuhi dengan Roh Kudus dan pekerjaan Tuhan menjadi sangat maju. Kemudian dibutuhkan pelayan-pelayan Tuhan lagi untuk menangani bidang diakonia. Maka kemudian murid-murid mulai berdoa, siapa yang berhak untuk melayani di bidang diakonia. Tuhan memberikan 3 kriteria. Yang pertama, bahwa orang itu harus terkenal baik. Dan yang kedua, orang itu harus penuh dengan Roh Kudus. Dan yang ketiga, orang itu harus penuh dengan hikmat. Setelah didapati orang-orang dengan 3 kriteria tersebut, Alkitab katakan ada 7 orang, maka pekerjaan Tuhan semakin maju, menunjukkan prestasi yang luar biasa. Bahkan imam-imam yang pada mulanya tidak percaya kepada Yesus Kristus, mereka menjadi orang yang percaya. Yang pertama, apa itu terkenal dengan perbuatan baik? Yang pertama yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan harus terkenal sebagai orang baik di dalam keluarga inti kita. Sekali lagi, kita sebagai anak Tuhan harus menjadi orang yang terkenal baik di dalam keluarga inti kita. Yang kedua, kita harus menjadi orang yang terkenal baik di keluarga besar kita. Dan yang ketiga, baru kita harus menjadi orang yang terkenal baik di masyarakat di mana kita berada. Jangan dibalik urutannya. Saya pernah berjumpa dengan pria atau wanita di mana di tengah-tengah masyarakat mereka sangat terkenal dan dikenal sebagai orang yang baik. Tetapi ketika mereka pulang ke rumahnya, maka mereka tidak dikenal sebagai orang yang baik. Mereka dikenal sebagai orang yang jahat, orang yang menakutkan. Hal ini tidak boleh terjadi pada setiap anak-anak Tuhan. Jadi kebaikan hati kita pertama-tama harus bisa dirasakan oleh keluarga inti kita, kemudian oleh keluarga besar kita, dan baru oleh masyarakat yang ada di sekitar kita. Apa itu perbuatan baik? Perbuatan baik yaitu melakukan segala sesuatu yang baik bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kepentingan orang lain. Melakukan segala sesuatu yang baik untuk kepentingan keluarga inti kita. Melakukan segala sesuatu yang baik untuk kepentingan keluarga besar kita. Melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu kriteria yang pertama yang harus dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan atau orang yang percaya. Yang kedua, yaitu kita harus penuh dengan Roh Kudus. Bukti dipenuhi dengan Roh Kudus, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai dengan ayat 23 berkata bahwa orang ini akan menghasilkan buah Roh Kudus, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, maka kita memiliki kuasa, kita memiliki kekuatan untuk menghasilkan buah-buah Roh Kudus tadi. Dan ketika kita menghasilkan buah-buah Roh Kudus itu, maka hidup kita akan menjadi berkat, bahkan kita akan berprestasi. Dan yang ketiga, kita harus penuh dengan hikmat. Di dalam bahasa Inggris, hikmat dikatakan wisdom atau bijaksana. Yesus sendiri berkata, siapa orang yang disebut dengan bijaksana? Adalah orang yang mendengar firman Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu adalah
orang yang bijaksana. Tetapi orang yang mendengar firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tetapi tidak melakukannya, itu adalah orang yang bodoh. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari milikilah 3 kriteria ini. Biarlah dengan 3 kriteria ini kita memiliki kelakuan baik yang terkenal. Kemudian kita penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan hikmat. Percayalah, kita akan menjadi orang-orang yang berprestasi di tengah-tengah krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19 ini. Mari saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, biarlah setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan ini mengambil keputusan untuk mereka memiliki reputasi yang baik, sehingga hidupnya menghasilkan prestasi yang baik. Biarlah kekuatan daripada Roh Kudus memampukan setiap anak-anak-Mu untuk mereka memiliki kelakuan yang baik, yang didemonstrasikan kepada keluarga intinya, keluarga besarnya, dan kemudian di masyarakat di mana mereka berada. Dan yang kedua, kami berdoa, biarlah anak-anak-Mu yang belum penuh dengan Roh Kudus, sementara kami berdoa di tempat ini, anak-anak-Mu boleh Tuhan yang haus dan lapar untuk dipenuhi dengan Roh Kudus, mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan yang ketiga, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah anak-anak-Mu menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga mereka menjadi orang-orang yang bijaksana. Terima kasih Bapak, promosi kami tahu datangnya daripada Tuhan. Biar dengan kriteria ini setiap anak-anak-Mu diangkat oleh Tuhan, memiliki prestasi yang bagus. Mereka dipromosi oleh Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya dalam nama Yesus katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati.